Alhamdulillah, kita live lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini insya Allah saya akan sharing ya bersama tiga orang pengusaha, sebagian mereka adalah karyawan, ada juga yang punya bisnis sebelumnya, kemudian dia ganti bisnis ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana mereka mengubah keadaan, income juga lumayan ya, impian-impian tercapai Alhamdulillah. Dan itu tercapai dalam waktu yang relatif singkat ya. Saya akan undang beliau ya. Yang pertama kita undang Mbak Dina ya. Mana nih Mbak Dina? Sabar ya, saya undang orangnya. Jadi ada Mbak Dina, ada Teh Teni, ada Mbak Malina ya, tiga orang berbeda. Kita undang dulu yang pertama, Mbak Dina. Nah, beliau ini pengusaha ya, ibu rumah tangga ya, anak juga ada beberapa, setahu saya. Ternyata bisa beres semuanya. Ya, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Ipo. Ya, gimana Terima kasih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah diberikan kesempatan Mas Ipo untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir ya, saya perkenalkan ini namanya Mbak Dina. Mbak Dina seorang pengusaha, seorang mompreneur ya, punya berapa anak juga ya. Maksudnya apa? Ya, yang ngurus lah, ya ngurus rumah tangga kan, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga gitu ya. Ini backgroundnya Mbak Dina dan alhamdulillah pelan-pelan ya beberapa impian Mbak Dina mulai tercapai. Oke, kita pengen tahu dulu nih Mbak Dina. Sebelumnya kerja kah atau bisnis atau gimana sebelumnya? Iya. Sebelumnya saya kerja nih Mas Ipo. Jadi lumayan lama ya. Hmm. Jadi 22 tahun Hmm. di perusahaan asuransi gitu. Jadi Hmm. itu sih. Jadi awalnya memang nggak ada background bisnis sama sekali sebenarnya. Oh, jadi sebelumnya nggak pernah bisnis yang lain-lain sebelumnya nggak ada gitu ya? Nggak ada sama sekali, belum pernah bisnis. Jadi benar-benar pemula banget sih Mas Ipo. Oke, Pemula yang benar-benar ya. terus apa yang menjadi motivasi kenapa akhirnya nyebrang ya pindah kuadran dari kerja kemudian sekarang bisnis itu apa yang menjadi motivasi? Jadi ceritanya agak panjang nih Mas Ipo. Jadi Ya. awalnya saya tuh ikut seminarnya Mas Ipo ya waktu itu di bulan Agustus 2019 nih Mas Ipo. Hmm. Jadi di situ kan saya juga baru paham sih yang istilahnya ada prioritas itu adalah 3A, kemudian hijrah wanita adalah di rumah. Nah itu saya baru baru dapatnya di acara seminar Mas Ipo. Tiga Tapi itu A-nya itu apa? benar-benar Boleh tiga jelasin A-nya nggak? itu adalah Tiga A. tiga A-nya itu adalah yang A pertama itu Allah dan Rasulnya ya. Kemudian A Hmm. yang kedua adalah anak dan keluarga. Nah, yang ketiga Hmm. adalah amal jariah. Amal jariah. Jadi, Oke. ya. Jadi kan kalau kerja kan otomatis saya sih merasakan ya saat kerja itu hanya mengerjakan yang wajib-wajib aja. Sementara Hmm. kan pengennya juga makin bertambah umur ya makin harusnya makin bertambah ibadahnya gitu ditambah-tambah lagi nggak hanya ngerjain yang wajib-wajib aja. Kemudian juga ya bisa fokus ke anak-anak gitu loh, bisa bukan hanya ngawasin aja tapi juga bisa membimbing, memberikan pendidikan gitu. Karena memang Hmm. kebetulan satu anak saya ini ada yang hiperaktif, jadi memang memang perlu banget pantauan orang tua gitu. Itu sih Hmm. jadi saya pikir kayaknya pengen nih untuk bisnisnya di rumah gitu ya, jadi Hmm. bisa sambil beribadah lebih khusyuk, lebih banyak amalan, kemudian bisa ngurus anak-anak dan juga bisa amal jariah. Amal jariah itu maksudnya gini Mas itu. Uh, kalau kita membuka peluang usaha, kemudian kan ada teman-teman saya yang bergabung. Nah itu saya mengajarkan ilmu bisnis lah ke teman-teman. Akhirnya dia bisa jualan, dia bisa mendapatkan nafkah dari situ. Nah, insya Allah itu akan menjadi amal jariah sih gitu. Jadi kayaknya beda Hmm. rasanya. Kayaknya lebih hidup lebih bermanfaat lah gitu Mas itu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi bagi teman-teman ya yang baru bergabung, saya lagi live bersama Mbak Dina ya, seorang mompreneur, seorang pengusaha yang sebelumnya karyawan, kemudian memutuskan jadi entrepreneur ya, mulai dari nol, tapi nggak nol-nol banget gitu ya, karena beliau sengaja memilih bidang yang nggak sibuk gitu ya, nggak pakai produksi. Nah, jadi motivasinya bukan sekedar uang ya, bukan sekedar uang. Yang menjadi trigger bagi Mbak Dina ini untuk nyebrang ya, pindah kuadran sebagai pengusaha,
itu karena pengen punya waktu lebih banyak bersama keluarga. Ya, terus juga menyadari 3A ya prioritas. A yang pertama adalah Allah dan Rasul. Ya, kalau untuk umumnya saya bilang biasanya A-nya itu agama, ya, kemudian anak dan keluarga, yang ketiga amal jariah, ya. Jadi 3A. Saya ulang ya, agama, anak dan keluarga, yang ketiga amal jariah. Nah, sebenarnya yang paling penting itu, kita sibuk-sibuk capek-capek ya, hilir mudik mestinya tujuannya ini gitu. Walaupun bekerja ya, walaupun apapun arahnya ke sini. Karena ini yang paling penting, ini yang paling menentukan gitu. Kita nanti pas udah meninggal gitu ya, nggak ditanya juga kerja di mana, bisnis apa, nggak seperti itu. Tapi yang ditanya pertama ya, yang awal-awal ditanya adalah hal-hal yang kayak gini, yang 3A ini. Makanya ini saya sebut sebagai life priority ya, prioritas dalam kehidupan gitu. Jadi kalau kita selagi masih bisa punya pilihan ya, ya sudah kita ini aja gitu. Jadi amal jariah dibanyakin, waktu bersama anak juga quantity ada, quality juga ada ya. Jangan sampai ngaku-ngaku quality tapi kuantitinya nggak ada gitu. Ya kan orang sering berkilah bilang, oh ya saya waktu berkualitas bersama anak. Padahal sebenarnya waktunya sedikit, ngomongnya berkualitas. Kalau bisa kuantitas ada, kualitas juga ada gitu. Dua-duanya ada. Ya karena ini memang prioritas gitu. Kita perusahaan ya bagus ya, kita kerja di sana ya bagus gitu. Tapi kan dengan adanya 3A ini kita sadar mestinya inilah yang benar-benar prioritas gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya di luar sana ya boleh berpikir ulang ya tentang 3A ini. Ya nanti setelah dipikir tenang-tenang ya benar nggak omongan kita ini. Kalau benar itu layak menjadi sesuatu yang kita perjuangkan ya. Kemudian juga dari segi kebermanfaatan. Saya percaya juga di mana-mana kerja mah manfaat ya, insya Allah manfaat. Cuma kan kalau dengan kita seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi ya, kalau kita misalnya menawarkan satu peluang usaha ke orang, akhirnya orang bisa usaha, akhirnya orang bisa bisnis gitu ya, kemudian dia ternafkahi dari sana, itu kan bagus sekali gitu loh. Kita mudah-mudahan dari sana dapat amal jariahnya, mudah-mudahan ya. Yang jelas bermanfaat lah, karena kayak kita dengar ya sejarahnya, ada kisahnya ya bagaimana seorang ya, mohon maaf, seorang mantan pelacur ya, dia bertobat, kemudian dia ketemu dengan seekor anjing ya, anjing itu kehausan gitu ya, dia cari-cari air buat anjing ini gitu ya, nggak dapet, kemudian dia temukan di sebuah lembah yang agak dalam, agak terjal gitu. Dia turun ke sana ya bersusah payah, dia buka terompahnya ya, semacam sandal gitu, dia ambil tuh air gitu ya, dia tampung di terompahnya itu, semacam sandal, semacam sepatu itu, kemudian dia naik lagi ke atas dengan susah payah ya, dia berikan minuman itu, air itu ke anjing. Nah wanita ini ya, mohon maaf, mantan pelacur ini ya, ngasih minum ke anjing, berusaha ngasih minum ke anjing, karena kesungguhannya itu menolong ya, makhluk Allah yang lain ya, hamba Allah yang lain gitu ya, itu dia diganjar dengan sorga ya, diganjar dengan sorga. Kisah ini ada dalam Islam, kisah ini ada dalam Kristen juga, setahu saya. Ya, kenapa saya tahu ya? Karena dulu saya sekolah juga di sekolah Katolik ya, makanya saya tahu gitu. Nah, dari kisah ini ya coba bayangkan baik-baik ya, apa kaitannya dengan kita sekarang? Itu ya, itu cuma ngasih minum ke anjing. Ya, siapa yang ngasih minum? Mantan pelacur, mohon maaf. Bukan pengurus DKM, bukan santri, bukan hafiz ya, bukan. Atau penulis buku Islami ya, aktivis dakwah, bukan, tapi mantan pelacur. Yang dia kasih minum siapa? Ya bukan tetangga, bukan saudara, bukan sepupu, tapi siapa? Mohon maaf, anjing gitu. Oke? Tapi ini ya, ngasih minum itu artinya ngasih kehidupan, tanda petik. Ya, dia diganjar dengan sorga. Ada kesungguhan di sini, ya, ada juga yang namanya ngasih kehidupan di sini, ya, tanda petik gitu ya. Nah, ini diganjar sorga. Bayangkan kalau Bapak Ibu, bayangkan kalau teman-teman misalnya ya dengan bisnis akhirnya apa? Bantu orang mulai usaha. Yang gara-gara usaha itu, ya wasilahnya, akhirnya apa? Dia bisa beli minum buat keluarganya. Cukup nggak beli minum? Enggak lah, beli makan juga kan. Beli beras juga, beli sembako juga gitu ya. Sayur-sayurnya, bahkan juga makanan enak juga dibeli ya. Pizza beli, burger beli gitu ya. Nah, yang lain juga dibeli gitu. Akhirnya baju anak juga bisa dibeli melalui bisnis. Anak-anak bisa sekolah melalui bisnis gitu. Nah, kita menjadi perantaranya. Jadi bukan sekedar ngasih minum lagi nih. Kita memberi dia kemampuan, ya kita memberi dia kesempatan sehingga akhirnya apa? Dia bisa beli minum sendiri, makanan sendiri, baju sendiri, ya uang sekolah anak, bahkan juga bisa DP umroh, melunasi umroh dan seterusnya. Itu kan insya Allah pahalanya yang masya Allah menurut saya itu besar sekali. Kalau tadi wanita, mohon maaf ya mantan pelacur ini bisa diganjar dengan sorga karena kesungguhannya dan juga tanda petik yang memberi kehidupan, saya percaya juga ini insya Allah pahalanya juga besar. Mungkin sama besarnya, mungkin juga lebih besar bisa jadi. Ya, yang penting niat kita itu ya sungguh-sungguh ya membantu orang mulai usahanya, berkembang usahanya agar penafkahannya lebih baik.
Nah, saya yakin ini juga menjadi salah satu reason ya bagi Mbak Dina kenapa akhirnya terjun di usaha selain keluarga tadi ya, terus juga pengen ya karena kan usaha itu banyak, apa aja bisa dijual gitu. Tapi kalau bisa jenis jualannya, jenis bisnisnya tuh bisa bantuin orang, orang tuh akhirnya bisa jadi pengusaha juga lewat tangan kita. Itu kan menyenangkan. Nah, sekarang Mbak Dina udah berapa lama dalam dunia bisnis, dunia usaha berapa lama udah nih? Ya, jadi kurang lebihnya sih 8 bulan fokus nih Mas Ipo, karena waktu itu kan saya ikut seminarnya Agustus, kemudian saya Hmm. memutuskan resignnya itu di Oktober. Nah, dari Oktober itu saya tadinya resign ya, ya sambil ya ini ya untuk 3A. Saya sih mikir waktu itu ikut bisnis ya untuk ada tambahan lah ya, tapi ternyata Hmm. Masya Allah gitu, bukan hanya tambahan aja, malah ya alhamdulillah sekali income saya malah lebih banyak gitu daripada gaji saya sebelumnya. Yang tadinya awal Hmm. saya pikir ya udah dia untuk mencari kesibukan gitu ya, karena kan Hmm. sudah biasa ada pemasukan juga gitu kan. Nah, jadi ternyata yang tadinya saya fokus ke 3A itu, jadi saya percaya kalau niat kita memang baik gitu ya, insya Allah rezeki sih insya Allah Allah kasih gitu aja sih. Jadi kalau menurut saya justru kalau kita niatnya hanya materi aja yang kita dapat. Tapi kalau kita niatnya 3A itu, alhamdulillah Allah kasih malah lebih dari yang kita minta gitu sih Mas itu. Ya. Kalau boleh tahu berapa kenaikannya, berapa income-nya sekarang setelah bisnis itu kira-kira? Iya, alhamdulillah kurang lebihnya sekitar 3 kali Mas Iko. 3 kali Oh, dari jadi income-nya ya. 3 kali lipat ya. Itu setelah berikhtiar berapa? 8 bulan ya? 8 bulan mengalahkan yang 8 bulan. 22 tahun. Ya. Hmm. Itu gimana? Dalam bisnis punya mentor nggak kira-kira Mbak Dina? Iya, ya itulah mungkin kalau sebagai pemula atau mungkin yang baru terjun ke bisnis ya itu penting banget adanya mentor. Jadi kita kan diarahkan gitu ya, dan kita juga di sini komunitasnya juga komunitas yang positif gitu. Jadi kadang kan ada Hmm. up down gitu. Jadi komunitas itu yang menguatkan kita. Kemudian juga ada di sini juga full mentoring itu perlu banget. Hmm. Karena kan kita jadi tahu nih. Jadi mungkin kalau ada yang apa ya Mas Ipom misalnya kayak ilmu-ilmu baru gitu. Kemudian Ya, kalau misalnya ada kendala, nah itu bisa dibimbing oleh mentor gitu. ya. Jadi bagi teman-teman yang baru gabung ya, ini Mbak Dina awalnya kerja gitu ya, kemudian memutuskan untuk bisnis karena pertimbangannya adalah 3A. 3A ini pertama adalah agama, yang kedua adalah anak dan keluarga, yang ketiga adalah amal jariah. Nah, dengan bisnis, dengan usaha, berharap nih 3A ini bisa mudah terlaksana. Ibadah wajib bisa, yang sunnah juga bisa gitu. Ya, ini yang menjadi motivasi dasar bagi beliau untuk hijrah ya, untuk pindah kuadran, dan kemudian juga pengen ngasih manfaat lebih luas karena jenis usaha yang dipilih ya semua bisa bisnis, semua bisa dijual gitu ya, tapi Mbak Dina pilih jenis usaha yang bisa bantu banyak orang, bisa cetak orang jadi pengusaha ya, dengan izin Allah kita bisa cetak orang jadi pengusaha. Dan tadi disampaikan bagaimana dalam waktu 8 bulan ya income bisa naik ternyata alhamdulillah 3 bulan. 3 kali ya, 3 kali lipat. Uh, Padahal kalau kerja sebelumnya lebih dari berapa ya? 20 tahun tadi ya? Iya, Ah, ya Mas. ya, ya. Jadi ternyata bisa. Jadi teman-teman ya kalau misalnya pengen usaha itu nanti bisa gabung sama komunitasnya Mbak Dina, namanya komunitas pengusaha kaya. Kayanya huruf besar ya. Itu adalah singkatan ya. Nanti tanya singkatannya apa aja. Ya ada tentang amanah di sana, tentang kekuatan di sana ya. Jadi kaya itu adalah singkatan. Nanti kalau mau bisa tanya-tanya sama sama Mbak Dinanya seperti apa ya. Tadi ada poin yang sebenarnya Mbak Dina sampaikan ya, belum diulas lebih jauh tentang mom ya, tentang ibu gitu ya. Jadi memang sebaik-baiknya wanita kan memang fitrahnya itu kan di rumah. Silakan keluar, boleh keluar, bukan yang nggak boleh gitu ya. Tapi memang the best place, ya tempat terbaik bagi dia adalah rumah. Karena dirinya lebih terjaga, dan dia juga bisa menjaga keluarganya, anaknya, rumah dan rumah Ya, tangganya gitu. Ya, makanya kalau teman-teman ya sekarang nih, misalnya berhadapan dengan masa pandemi, itu sebenarnya bersyukur. Kenapa? Membuat kita berpikir ulang gitu. Kan pandemi membuat kita berada di rumah. Ya kan bagusnya gitu emang. Bagusnya emang gitu. Satu hal ya. Kedua, di luar itu kan banyak fitnah. Di dalam rumah itu ya sedikit fitnahnya. Jadi di rumah itu ya bagus sebenarnya. Ya. Nah, ketiga juga kita selama ini mungkin hutang istilahnya ya, mohon maaf ya, hutang pengasuhan gitu. Jadi kekurangan waktu bersama anak gitu kan. Nah, sekarang ini akhirnya kita bisa invest ulang lagi ya, kita invest ulang lagi waktu bersama anak gitu. Termasuk juga dengan pasangan. Kadang-kadang ketemu pasangan setelah maghrib aja capek, capek ya, obrolan jadinya nggak bermutu gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang ini kita punya durasi yang cukup ya, quantity ada, quality juga ada. Dan ini insya Allah bagus ya buat semua. Inilah hikmah
pandemi ya, insya Allah. Oke Mbak Dina, saya mau ngundang pengusaha yang lain, boleh ya? Ya, Iya. untuk sharing di sini. Ini juga seorang mompreneur ya. Terima kasih banyak Mbak Dina. Insya Allah kapan-kapan kita Ya, ngobrol lagi. baik. Ya, baik. Terima kasih Mas Ivo. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan undang lagi seorang pengusaha ya. Ini juga ibu-ibu ya, mompreneur. Ya, orang biasa, tapi Masya Allah ya, hasilnya ya, yang beliau cetak ini hasilnya luar luar biasa gitu ya. Dan saya akan undang beliau hadir di sini. Yang menarik adalah apa? Saya senang ya, beliau ini akhirnya berhasil cetak orang jadi pengusaha. Nah, ini yang seru banget ya. Kita nanti akan belajar ya bagaimana cara beliau nyetak orang jadi pengusaha ya. Ini lagi waiting ini ya. Nah, namanya Teh Teni ya. Teh Teni di Jawa Barat, di Sukabumi. Kalau nggak salah Jawa Tengah, yang ini adalah Jawa Barat. Kita pokoknya se-Indonesia dah ini ya. Dan pelajarannya saya yakin luar biasa ya bagi teman-teman yang misalnya mau membuka diri, berpikiran terbuka ya. Berpikiran terbuka, bisa belajar dari sini ya, dari pengalaman mereka. Insya Allah bukan sembarangan pengalaman ya, tapi benar-benar pengalaman yang sudah menghasilkan ya. Saya lihat sendiri ya bagaimana mereka ini ya ternyata ya hasilnya lumayan gitu. Hasilnya lumayan, bisa bantu keluarga, bisa bantu suami gitu ya. Dan impian juga satu persatu terpenuhi ya. Kalau Mbak Dina tadi mungkin Jawa Tengah atau Bekasi kali ya. Nanti saya cross check lagi ya. Oke, Teh Teni udah bergabung ini. Sukabumi. Jadi bagi teman-teman yang misalnya pengen mulai usaha, nyebrang gitu ya, jadi pengusaha, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa, ibu-ibu bisa, siapapun bisa, insya Allah. Ya, yang penting kita memang mau belajar ya, syukur-syukur ada mentornya, karena mentor ini membimbing kita, ya, mentor ini membantu kita. Kita mungkin belum pernah nyampe di sana, tapi dia udah nyampe di sana. Nah, dia udah nyampe di sana, dia bisa bimbing kita. Ibaratnya kita pengen jalan gitu ya, kita jalan ke Purwokerto, kita belum pernah ke Purwokerto. Nah, kalau ada mentor itu dia ya gitu kayak navigator gitu, kayak navigator sehingga kita nggak nyasar, nyampainya tepat, nyampainya cepat ya. Dan biasanya itu kalau ditemenin itu lebih menyenangkan. Ya, kalau ditemenin itu lebih menyenangkan ya, kita nggak was-was. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah sebelumnya, cari-cari sendiri bisa, tapi itu biasa ada perasaan was-was ya. Belum lagi resiko kesasar, resikonya telat gitu ya. Dan itu jantung biasanya lebih dak-dikduk biasanya gitu ya. Oke, saya coba add lagi ya. Ini Teh Teni kok dari tadi belum bisa ini. Saya coba ini kali ketiga nih ya. Nah, Teh Teni ini juga jago ya nyata orang jadi pengusaha ya. Alhamdulillah ngebut banget ya, cepat banget ya. Setahu saya tuh dalam ya kurang setahun ya hasilnya udah kelihatan banget gitu. Tadi kita lihat ya bagaimana Mbak Dina itu dalam waktu kurang dari setahun ya income-nya bisa naik 3 kali lipat, alhamdulillah. Nah, kamu Ya, kok nggak bisa-bisa sih? ketemu komunitas yang tepat, ketemu mentor yang tepat, akhirnya percepatan, alhamdulillah. Ya, ini 3 kali nih saya nge-add Teh Teni. Kalau nggak bisa kita, tapi nggak muncul ini. Itu udah ini nggak? Udah beli pulsa nggak itu? Ya Allah. Ini salah pulsanya, bukan salah Allah ini ya. Oke, bagi teman-teman yang misalnya gabung mau tanya-tanya silakan ya. Insya Allah nanti saya atau narasumber akan berusaha menjawab ya. Saya akan berusaha saya pengen banget setiap sorenya itu menjadi manfaat ya, menjadi manfaat produktif ya, yang nggak sia-sia. Oke, sekarang saya coba tanya, saya coba add Bu Malina ya, atau Mbak Malina. Nah, ini Jogja dan Jawa Tengah biasanya nih jagoannya nih. Ya. Mbak Malina sudah ready ya? Oke, izin saya add ya. Ini jago masak nih, luar biasa nih. Mbak Malina ini, waduh, masak, tetap masak ya, untuk semua anggota keluarga, Masya Allah. Masing-masing selera berbeda dimasakin semua. Ya. Assalamualaikum Mbak Malina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ipo, dengar saya nggak? Iya, tapi gambar kok ini gambarnya?
Iya, gambarnya kok stuck ya? Sebentar Mas Ipo. Nah, ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya punya pengalaman bisnis, boleh. Kalau misalnya apa ya keluarganya pengusaha juga silahkan. Tapi andai kata nggak pun nggak apa-apa. Misal pengalaman nggak punya, keluarga juga bukan pengusaha, ya nggak apa-apa. Semua orang berhak ya dan bisa jadi pengusaha. Ya, ada lagi yang katanya, apakah itu pakai garis tangan, Pak? Ya, kalau garis tangannya pengusaha berarti bisa jadi pengusaha. Nggak harus, ya. Saya ketemu dengan Nick Vujicic, ya, itu loh, motivator yang, mohon maaf ya, kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, ya. Jadi, mohon maaf, kakinya itu kecil aja gitu, ya, kecil aja, satu gitu. Oke, jadi kaki nggak ada, tangan nggak ada. Jadi kalau ketemu dia, kita tanya gitu, Pak, apakah benar sukses itu pakai garis tangan? Lah, dia tangannya aja nggak ada, apalagi garis tangan coba, ya. Nah, jadi jangan ngomong garis tangan, ya. Semua orang bisa jadi pengusaha. Punya pengalaman bisa, ya. Nggak punya pengalaman juga juga bisa. Apakah keluarganya pengusaha? Oke, nggak pun juga is oke. Faktor keturunan gimana? Ya, nggak harus juga. Ya, kalau kita keturunan pengusaha boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena kalau ngomong keturunan, itu katanya nenek moyang kita seorang pelaut. Kita jadi pelaut dong nggak jadinya gitu kan? Nah, Cuma ternyata nggak kan nggak bergerak harus. gambarnya. Nah, ini Mbak Malina. Assalamualaikum Mbak Malina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gambar saya kenapa saya nggak bergerak ya, Mas? Aduh, Apakah pertama ini kali nih, Masya Allah. patung atau manekin gitu nggak bergerak? Insya Allah nggak, Mas. Bismillah, mau bantu banyak orang. Amin, ya Rabbal Ya, Alamin. alhamdulillah. Dulu gimana pengalaman Mbak Malina? Pernah pernah kerja kah sebelumnya atau langsung bisnis atau gimana gitu? Saya murni ibu rumah tangga, Mas Ipo. Dan saya tuh nggak punya Hmm. pengalaman apapun yang namanya berbisnis, jualan semua otodidak. Yang penting di mindset saya adalah Hmm. saya bisa bantu suami, saya bisa ada pemasukan. Terutama Hmm. kan udah punya anak-anak dulu, berpikir bagaimana bisa punya pemasukan buat anak-anak, Masya Allah. Nah, Hmm. karena nggak ada ilmunya gitu, jadi udahlah hantam promo bisnis apa aja. Jadi awal saya mulai nyemplung beneran itu berbisnis adalah di tahun 2011 Mas Ipo Hmm. gitu. Nah pada saat saya bergabung itu sebetulnya berbisnis di bisnis MLM. Nah di bisnis MLM ini juga baru buat saya karena Hmm. ternyata di bisnis MLM ini kan harus memaintain, membina, membuat teman-teman yang bergabung itu dengan kita bisa sukses gitu Mas Hmm. Ipo. Nah Masya Allah kan Ya. nggak punya ilmunya. Nah, baru Hmm. berapa bulan bergabung nih Mas Ipo nih. Mas Ipo nih termasuk mentor guru saya yang membimbing saya banyak. Masya Allah. Dari membaca buku itu ternyata betul-betul banyak ilmu yang saya dapatkan. Karena benar kata Mas Ipo, ilmu itu adalah cahaya. Jadi saya jadi akhirnya ada tuntunan bagaimana saya untuk menyukseskan orang. Poin-poinnya dari saya harus ke bidadari, ya, ke orang tua, ke suami, ke keluarga, terus mulai Hmm. belajar untuk sedekah, ya. Ternyata pengusaha itu ya memang harus otak kanan, harus kreatif, harus terukur, harus serius, harus fokus. Saya semua belajar dari buku Mas Ipo, Masya Allah. Saya 11 Hmm. tahun berbisnis, tahun 2011, sekarang udah tahun ke-9 saya berbisnis. Nah, itu waktu saya di bisnis yang lalu, saya cuma dari buku aja saya sama Mas Ipo gitu. Hmm. Alhamdulillah mengalami pencapaian luar biasa Mas ya. Karena Hmm. namanya bisnis MLM. Cuma saya tidak diajarkan untuk pengelolaan keuangan, pengelolaan hati, terutama itu. Dan di sini, alhamdulillah saya banyak belajar Hmm. di usaha sekarang saya baru bergabung di setahun nih Mas Ipo. Ya. Saya akhirnya Kok- saya hmm. hijrah. Kalau boleh Uh, tahu uh, dari segi income itu kenaikan berapa sekarang Mbak Malina? Dalam waktu setahun tuh naik kalau berapa coba kira-kira? kalau dalam setahun ini saya sudah pencapaian nih Mas Ipo, waktu di usaha MLM saya harus pencapaian ratusan juta itu harus 3 tahun kemudian. Itu Hmm. pun harus ngebina benar-benar serius luar biasa. Dan di usaha sekarang saya jalanin Mas Ipo, nggak harus hitungan 3 tahun. Dalam hitungan sebulan, 2 bulan saja, alhamdulillah. 7 bulan saja saya sudah pencapaian, sudah bisa beli mobil cash Mas Ipo. Neo Hmm. terbaru Alhamdulillah. dari usaha saya ini yang sekarang. Dan usaha saya yang sekarang ini betul-betul saya ingin mencari barokah. Jadi usaha saya ini berdagang Mas Ipo
Jadi seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan MLM lagi. Ya. Gitu Mas Ipo. Ya, kalau misalnya teman-teman di luar sana berikhtiar di multi level, ya silahkan ya. Jadi kan masing-masing orang juga punya alasan, punya reason ya. Kalau Mbak Malina ini kemudian dia memutuskan stop dari multi level. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kayak Mbak Malina bilang ya, itu kan Nabi kita bisnis. Bahkan Nabi itu berbisnis lebih dari 20 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar itu. Lebih dari 20 tahun bisnis, dagang, jualan. Ya, jadi kenapa kita harus malu untuk dagang gitu. Padahal kalau Nabi melakukan sesuatu, satu kali aja kita ikuti. Misalnya Nabi yang lewat ini gitu. Nabi cium Hajar Aswad satu kali aja. Kita ikuti itu. Pas sekali doang. Kita gitu. Ikutin. Nah, apalagi ini selama 20 tahun lebih kan. Harusnya ini kan menjadi patokan bagi kita, ya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ini adalah pesan yang terang benderang buat kita. Gitu. Jadi Muslim itu mestinya identik dengan perniagaan, dengan perdagangan gitu. Ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya pengen bisnis, pengen dagang, jangan malu, jangan gengsi. Mestinya bangga. Kenapa? Nerusin sunnahnya Nabi gitu loh. Ya, dan ini sunnahnya bukan yang 1 hari 2 hari, sunnahnya selama 20 tahun lebih gitu kan. Bahkan wanita paling mulia yang kemudian menikah sama Nabi itu juga sama, dagang, bisnis. Terus masalahnya di mana? Gitu kan? Kita lihat juga zaman sekarang, Syahrini juga jualan, Ashanti juga jualan. Kita gengsi jualan, aneh banget siapa kita gitu. Artis bukan, ya ustazah juga bukan, kok gengsi gitu kan. Nah, jadi boleh ya, insya Allah boleh bisnis. Apalagi bagi wanita, bisnisnya dari rumah, insya Allah keren gitu ya. Nanti saya akan coba undang Teh Teni lagi ya, mudah-mudahan berhasil gitu ya. Ini masalah sinyal juga, masalah jaringan juga. Jadi saya mau kasih semangat ya buat teman-teman. Mbak Malina ini contoh ya bagaimana dalam waktu kurang dari setahun bisnis beneran, ada mentornya, komunitas yang tepat, itu nggak sampai setahun alhamdulillah bisa beli mobil cash ya. Ini beneran cash ya. Jadi ya alhamdulillah saya percaya kalau Mbak Malina bisa, yang lain juga bisa. Dan setahu saya juga Mbak Malina ini juga berhasil ya nyetak orang jadi pengusaha. Sekarang sudah orang-orang yang dicetak jadi pengusaha itu udah berapa orang Mbak Malina? Kalau yang dicetak itu, Masya Allah yang sudah bergabung ya Mas ya, sudah hampir mencapai di angka 1.000 mitra gitu, Masya Allah. Yang sudah dicetak jadi pengusaha sudah banyak juga, sudah ratusan Mas Ipo. Terbantu penafkahannya dari berbagai macam pekerjaan. Ada yang masih bekerja juga Mas Ipo, sekarang lagi kita bukain mindsetnya untuk resigning, karena ternyata teman-teman yang bergabung sama saya yang masih bekerja ini rata-rata ibu rumah tangga Mas Ipo. Jadi alhamdulillah di bisnis saya yang sekarang ini, saya bisa menghasilkan puluhan juta cukup hanya di rumah saja. Jadi gitu, masak bisa, ngontrol anak bisa, ngajarin anak sekolah bisa, sambil di rumah sekarang apalagi lagi masih pandemi ya Mas Ipo ya. Terus bekerja sama dengan suami, kita cukup hanya di rumah saja, tapi hasilnya Masya Allah bisa dahsyat. Dan yang menghasilkan itu juga bukan saya saja, tapi tim-tim mitra-mitra saya yang di bawah juga Masya Allah Mas Ipo sudah terbantu penafkahannya. Ya. Nah ini penting banget ya, jadi spiritnya adalah sukses dan menyukseskan. Makanya teman-teman, nggak apa-apa, silahkan ya, cari-cari, lihat komunitas bisnis di luar sana ya, atau peluang usaha di luar sana, silahkan aja, nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu patokan ya, patokan dasar ya, gini. Kalau bisnis itu sudah jalan sekian tahun, mestinya peluang usaha itu bisa memakmurkan banyak orang. Mohon maaf ya, jangan sekedar memakmurkan foundernya doang. Ya, ini foundernya bisa beli mobil, bisa ganti mobil, bisa nambah rumah, bisa nambah properti ya. Tapi mitranya gitu-gitu aja gitu. Ya, andai kata dapat profit ya remah-remah aja gitu. Remah-remah aja, sisa-sisa aja gitu. Nah, ini kita nggak mau bisnis seperti ini. Saran saya teman-teman baiknya teliti. Ya, teliti, cari tahu gitu loh. Oke, contoh suksesnya siapa? Ya, yang udah gabung tuh siapa aja? Udah sukses nggak dia? Kalau sudah, kita ikuti langkahnya, is okay gitu. Ya mana aja is okay. Ambil aja, asalkan itu legal, halal, teman-teman boleh ambil, silahkan. Tapi kalau ternyata contoh suksesnya nggak ada, ya ternyata yang kaya cuma founder, ternyata yang beli rumah, beli properti, beli mobil cuma founder, itu kan kurang asik lah ya menurut saya gitu ya. Kalau bisa makmur sama-sama, tumbuh sama-sama. Dan ini bukan slogan, ayo bermanfaat, ayo tumbuh bersama. Bukan sekedar slogan, harus ada buktinya. Gitu. Ya saya juga sama mitra-mitra seperti itu. Saya mobil udah berapa tahun nggak ada ganti. Tapi alhamdulillah mitra-mitra pada ganti mobil, nambah mobil, alhamdulillah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Teni? Oh, ada suara saya, Mas? Ada, tapi gambar nggak keluar ini. Iya, gambarnya kayak Bu Malina tadi, kaku gini. Mungkin banyak dosa kali ini.
Masya Allah. Enggak, itu lagi diuji sama Allah. Biasanya orang soleh itu kan sering diuji biasanya itu. Ya. Amin, 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 amin. Oke, nggak apa-apa. Ini suaranya keluar, is oke, suaranya jelas. Oke. Teh ini boleh cerita soal kisah hidupnya sebelumnya. Apakah misalnya pernah kerja, misalnya atau apa? Boleh cerita sebentar? Oh iya, Mas. Saya memang belum pernah kerja, tapi saya memang senang bisnis. Loh, mana nih Teh ini? Menghilang nih. Apakah seorang ninja kok bisa hilang gitu? Ya, ini sinyal Teh ini di Sukabumi, ya. Saya sih full nih, dan saya juga pakai WiFi. Ya, alhamdulillah. Jadi Teh ini juga ibu rumah tangga gitu ya. Alhamdulillah bisa Betul, mengembangkan usaha dari rumah. Bener ya, Teh ini di betul. rumah ya? Iya, betul, betul. Oke. Jadi saya dulu sempat kayak bikin apa namanya kerajinan handmade. Halo, Mas? Ya, Ada suara saya? ada. Ada. Ya, ada. Oke, saya dulu sempat bikin kerajinan handmade. Saya buat sendiri, saya memasarkan, juga memasarkan online, dan itu luar biasa banget perjuangannya. Kenapa? Karena hasilnya nggak seberapa, tapi capeknya itu luar biasa. Kenapa? Karena saya harus mengerjakan sendiri, kan namanya handmade ya. Jadi benar-benar desain saya yang harus pegang. Kok lama-lama repot banget gitu. Akhirnya saya mencari-cari lagi bisnis yang lain. Ketemulah tahun 2012 itu dengan bisnis kayaknya MLM gitu ya, bisnis travel seperti itu. Dan berjalannya waktu, bisnis itu ada perubahan gitu ya. Oke, terputus nggak apa-apa, saya sambung aja. Jadi Teh ini awalnya juga itu ya, pernah coba macam-macam juga lah gitu ya. Kemudian juga sebuah bisnis ya, jalan di sana. Kemudian coba lagi cara yang lain ya, pada bisnis yang lain. Kemudian bertumbuh ya. Alhamdulillah ini cepat sekali. Beliau juga termasuk orang yang sangat cepat ya nyetak orang jadi pengusaha. Ya, dan itu pencapaiannya benar-benar wow ya. Ini sayang banget terputus ya. Tadi beliau mau cerita tuh ya. Saya dapat kabar beliau itu sekitar 2 tahun income-nya naik 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Ya. Dan kuncinya tadi tuh, beliau udah kasih clue sebenarnya ke kita. Kalau teman-teman jeli itu sudah ketahuan tuh. Jadi pertama dari rumah saja. Ya, dari rumah saja satu hal. Boleh keluar, boleh ketemu, boleh silaturahim, boleh kopdar, boleh juga belusukan ya di zaman kita nggak pandemi gitu ya. Saya lihat sendiri ya, Tete ini juga sering belusukan kemana-mana, kopdar kemana-mana waktu itu ya. Boleh nggak apa-apa, tapi memang sebaik-baiknya itu lebih banyak, lebih lama di rumah. Nah, Tete ini banyak di rumah ya, dan kemana-mana bersama suami juga gitu kan. Jadi itu satu hal. Kedua juga niatnya pengen bantu orang jadi pengusaha. Ya, niatnya pengen bantu orang jadi pengusaha. Nah, usahanya seperti apa ya? Tadi itu sebenarnya Teni mau kasih bocoran tuh ya. Jadi misalnya usaha tuh yang mestinya praktis. Tadi dijelasin ya, jangan produksi ya. Kalau produksi kita pemula itu cost-nya lumayan, waktunya lumayan ya. Nah, jadi sebisa-bisanya kita langsung jual aja praktis ya. Kita jual praktis, kita fokus menawarkan, kita fokus memasarkan, offering dan marketing. Halo Mas, Nah, saya masuk ya, lagi Mas. ya. Nah, dulu pernah itu ya coba produksi juga capek gitu ya, Teteni ya? Iya Mas, betul. Produksi capek banget, apalagi itu produksi yang harus saya sendiri turun tangan gitu. Jadi benar-benar waktu saya mungkin sampai 10 jam itu ngerjain sendiri, bahkan sampai jam 10 malam pun saya masih ngerjain, padahal saya punya bayi gitu saat itu. Nah, selanjutnya saya coba lagi pindah, cari usaha, lalu ketemu dengan usaha MLM, mungkin sama dengan Bu Malina tadi, yang namanya usaha MLM itu kita memang harus benar-benar membina, tapi belum tentu juga mitra-mitra saya yang baru bergabung itu bisa langsung sukses gitu, karena seperti kita tahu sendiri MLM itu banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi gitu untuk bisa sukses, entah itu targetnya, tutup poin dan lain sebagainya. Lalu saya coba lagi ke usaha laundry. Nah, usaha laundry ini Masya Allah Mas, kelihatannya kayak mudah, simple, gampang, tapi kok laundry ya. Laundry ya itu bisa dilakukan sih sebenarnya di rumah atau di sebelah rumah gitu ya. Kita terima laundry dari orang-orang sekitar kita ya. Cuma memang ada faktor kendala geografis ya, faktor kendala jarak. Teman-teman sulit menawarkan jasanya sampai lintas kota, lintas provinsi ya. Jadi kalau mau buka cabang, nah buka cabang kan cost lagi. Nah, saya makanya bilang kan buat teman-teman yang misalnya baru mulai ya,
Kalau yang udah jalan nggak apa-apa, silahkan aja. Saya juga punya bisnis laundry juga kan. Tapi kalau misalnya belum ya, itu adalah sangat baik teman-teman pilih yang sifatnya produk ya, sifatnya produk sehingga bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Karena teman kita di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, itu 60, 70, 80% beda kota sama kita. Jadi sayang kan, itu kan pasar, itu kan segmen ya, target market yang harus kita kelola, kita olah. Nah, kalau kejauhan ya repot. Ya. Nah, kalau pakai kirim, jauh nggak masalah. Ya, jauh nggak masalah gitu. Kita tinggal kirim aja kan gitu. Ya. Nah, akan berbeda tadi kalau yang misalnya laundry, ya itu biasanya kan mainnya geografis ya, sangat-sangat sektoral gitu ya. Ini saya kasih contoh ya beberapa produk yang bukan produk saya ya. Nih, kayak misalnya barang seperti ini. Ini kan mudah dikirim. Nih, barang seperti ini. Ya. Nih, seperti ini. Ya. Nih. Nah, barang seperti ini itu mudah dikirim. Jauh pun nggak masalah, jauh kan dikirim gitu. Ya, dikirim dan karena dia kecil, ongkirnya ringan. Pas disimpan tidak menyita space. Ya, disimpan tidak menyita space, dikirim tidak menghabiskan biaya. Saran saya itu bagi teman-teman yang pemula. Jangan sampai mau kirim-kirim kena ongkir, ya. Pas di cas ya customer nggak mau karena ongkirnya kemahalan gitu, ya. Nah, kalau kita pemula biasanya nggak kuat seperti itu. Sementara mau buka cabang di sana, kita juga belum kuat gitu. Nah, jadi saya sarankan barang itu yang kecil tahan lama. Ya, kecil tahan lama, ya tidak mudah pecah, tidak mudah busuk, tidak mudah basi. Dan ini ternyata kan saya tuh berusaha memikir logikanya ibu-ibu. Karena ya saya juga punya istri, saya juga punya ibu gitu kan. Insya Allah saya berusaha untuk ngerti gitu. Ibu-ibu itu yang diurus kan banyak. Anak diurus, suami diurus, rumah tangga juga diurus. Itu kompleks banget. Dari pagi sampai sore sampai malam, non-stop itu. Jadi kalau harus produksi lagi di rumah, dalam skala yang kecil atau medium, tetap tuh pegelnya luar biasa. Ya, capeknya luar biasa. Akhirnya nanti anak kurang terperhatikan. Nah, makanya saran saya, kalau nggak bisa kita, economy of scale, tidak bisa memproduksi skala besar dengan murah, mending ya udah biarin orang lain yang memproduksi, kita fokus menjual ya dan menjualkan. Kita fokus pada offering dan marketing. Nggak usah produksi orang lain aja, bagi tugas, bagi rezeki. Nah, insya Allah ini menjadi solusi. Ya. Dan teman-teman, saran saya sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, nggak usah gengsi, nggak usah malu kalau jualan. Malu tuh kalau ngutang, ya kan? Ini kadang-kadang orang ngutang itu gampang banget ngomongnya. Jualan nggak mau. Disuruh jualan males. Ada orang ketemu saya ngutang itu. Saya bilang, udah nggak usah ngutang, jualan aja. Wah, macam-macam alasannya. Nggak bisa ngomong lah katanya. Lah, itu pas ngutang ngomongnya lancar. Ya kan? Terus juga, wah saya nggak punya bakat loh. Ini kita bukan ajang penyarian bakat. Kita ini mau bisnis, mau jualan, simpel aja. Nggak ada ngomong bakat-bakat gitu. Banyak orang nggak punya bakat juga bisa gitu kan. Gitu. Terus juga, waduh saya ini kalau ngutang itu saya kan masih bisa lah cara bayarnya gini. Justru kalau jualan nggak perlu ngutang lagi ntar, gitu. Ya jadi jualan itu insya Allah itu solusi. Ya makanya orang kalau udah terbiasa jualan biasanya nggak suka ngutang dia, karena dia percaya dengan cari uang ya itu bisa terbereskan, dengan jualan bisa terbereskan. Aku nggak perlu ngutang lagi. Nah itu pesan saya terakhir buat sore ini ya bagi teman-teman semua, apapun latar belakangnya, apapun bisnisnya gitu. Ya. Justru kita merasa bangga ya kalau kita jadi pengusaha. Artinya apa? Kalau kita jadi pengusaha itu kan kita minimal ya, kita sudah mandiri, kita tidak ketergantungan sama perusahaan manapun. Jadi kita buka lapangan kerja buat diri kita. Kalau usahanya berkembang, nah itu kita bisa rekrut orang. Buka lapangan kerja lagi buat orang banyak gitu toh. Nah jadi insya Allah sangat-sangat mulia. Dan buka usaha ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan ya, apalagi zaman sekarang. Insya Allah bisa ya. Saran saya coba go online ya dan temukan mentor. Untuk kondisi pandemik seperti ini, saran saya ada empat pilar. Rumusnya adalah ECO ya, efisien, kreatif ya, health concern, memperhatikan faktor kesehatan dan online. Nah biasanya bisnis yang mematuhi ini ya, ECO ini insya Allah akan selamat, akan bertahan, akan terus bergema dia. Tapi kalau melanggar ECO ini ya, ECO bahasa Inggris artinya juga gema gitu ya. Nah, nanti bisnisnya bisa nggak bergema lagi. Agar bisnisnya tetap bergema, tetap bertahan, ECO, efisien, kreatif, concern, perhatikan faktor kesehatan, walaupun produk kita bukan produk kesehatan, dan O-nya adalah online. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya. Insya Allah saya juga ada beberapa seminar ya, dan saya udah janji selama pandemi ini saya akan bikin seminarnya free ya, tanpa syarat apapun. Teman-teman bisa bergabung ya melalui Zoom seminar ya.
Nanti saya akan posting di IG story ya, IG story, atau teman-teman nanti bisa WA ke kita juga silahkan. Nanti dikasih tahu ya jadwal yang terdekat itu kapan. Itu seminggu saya selalu ada sekali atau 2 kali seminar. Teman-teman bisa bergabung, itu free ya. Dan tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada penjualan produk di sana, tidak ada penjualan training, ya training lanjutan, seminar lanjutan tidak ada, penjualan buku juga tidak ada. Pokoknya pure seminar semuanya. Bagi teman-teman mau belajar silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya, itu saja untuk sore ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mohon doa buat saya, buat keluarga saya. Kebetulan juga ini ibu lagi kurang sehat gitu ya. Mohon doanya. Mudah-mudahan keluarga kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.